Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dosen, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Fajrin Alpareji, program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 2402010200971. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan manajemen kredit bermasalah dan analisis rasio keuangan bank pada rangkuman sesi 12 dan sesi 14. Ruang lingkup materi pada sesi 12 yaitu kredit bermasalah, berfokus pada pencegahan, pendeteksian dini, dan strategi restrukturisasi non-performing loan atau dalam kurung NPL. Pada sesi 14 yaitu rasio keuangan, berfokus pada pengukuran kesehatan finansial bank melalui analisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Integrasi hubungan antar sesi yang pertama, perlindungan kualitas aset. Pengendalian NPL pada sesi 12 secara langsung mencegah penurunan kualitas aset produktif bank. Yang kedua, dampak terhadap rasio keuangan pada sesi 14 yaitu likuiditas, menjaga arus kas tetap lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas, mencegah tergerusnya modal akibat pencadangan kerugian kredit. Yang berikutnya, rentabilitas untuk meningkatkan perolehan laba bersih ROE dan NPM. Faktor penyebab NPL yang pertama, faktor kreditur atau internal. Kelemahan analisis, arus kas debitur, lemahnya pengawasan, penggunaan dana, dan keterlambatan tindakan penanganan. Yang kedua, faktor debitur atau eksternal. Yang pertama ada ketidakmampuan mengelola bisnis. Yang kedua, penyajian data atau keuangan tidak jujur. Dan yang terakhir, perilaku unkooperatif saat bermasalah. Yang berikutnya, sinyal peringatan dini, indikator bahaya early warning sign. Yang pertama, penurunan saldo kas aktif secara mendadak di rekening operasional. Yang kedua, terjadinya keterlambatan pembayaran kewajiban, bunga atau pokok. Debitur sering menunda penyerahan laporan keuangan berkala. Yang berikutnya, perubahan mendadak pada manajemen atau bidang usaha debitur. Yang berikutnya di sini ada prinsip dan skema penyelamatan kredit. Yang pertama, tata kelola restrukturisasi wajib ditangani oleh unit khusus restrukturisasi yang independen dari pejabat pemutus kredit awal. Yang kedua, wajib didukung dokumentasi, analisis, hukum, dan bisnis secara mendalam. Berikutnya, alternatif tindakan penyelamatan. Rescheduling, penjadwalan ulang jangka waktu atau perubahan jadwal angsuran. Reconditioning atau restructuring, penambahan modal kerja agunan, tambahan atau penataan ulang persyaratan suku bunga. Yang ketiga ada aset liquidation, penjualan aset non-produktif berdasarkan kesepakatan bersama. Quick ratio atau QR, rumus cash asset atau total deposit kali 100%. Untuk fungsinya sendiri mengukur kemampuan alat liquid atau kas dalam memenuhi kewajiban simpanan mendadak. Yang kedua ada banking ratio atau BR atau BR ya. Rumus total loans atau total deposit kali 100%. Fungsi menilai porsi dana pihak ketiga DPK yang berhasil disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Loan to deposit ratio LDR. Ini bukan LDR tentang pacaran ya guys ya. Tetapi tentang rumus total loans deposit plus equity kali 100%. Fungsi rasio utama, efisiensi, dan tingkat likuiditas keseluruhan bank. Berikutnya ada solvabilitas dan rentabilitas bank. Rasio solvabilitas sendiri yang pertama primary ratio, formula atau equity atau total aset kali 100%. Untuk fungsinya sendiri, porsi ekuitas sendiri dalam menopang total aset bank. Yang kedua, capital ratio. Formula equity plus reserve. Total loan kali 100%. Fungsi mengukur daya serap modal terhadap resiko kerugian kredit. Yang berikutnya, rasio rentabilitas.
Pertama, Return of Equity ROE, formula net income atau equity kali 100%. Fungsinya mengukur kemampuan menghasilkan laba bagi pemegang saham. Yang kedua, Net Profit Margin atau NPM. Formula net income atau operating income kali 100%. Fungsi efisiensi operasional menghasilkan laba bersih. Poin utama dalam hasil analisisnya, yang pertama, sistem pengawasan terpadu manajemen kredit bermasalah yang responsif dan struktur adalah kunci utama menjaga portofolio kredit tetap yang sehat. Yang kedua, perlindungan ketahanan aset. Menekan tingkat NPL secara langsung melindungi permodalan atau solvabilitas dan menjaga ketersediaan kas likuiditas. Yang ketiga, kinerja finansial optimal. Kombinasi kualitas kredit yang baik dan efisiensi operasional menghasilkan tingkat rentabilitas atau ROE dan NPM yang maksimal bagi pertumbuhan bank. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kredit bermasalah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesehatan bank. Demikian yang dapat saya simpulkan mengenai manajemen kredit bermasalah, analisis rasio keuangan bank. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya manajemen risiko kredit dalam dunia perbankan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi, saya mohon maaf. Saya juga sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau dosen, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.